1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga semua anggota keluarga kalian. Semoga tetap sehat juga ya, dan salam untuk mereka. Anak-anakku, pada hari ini kita memasuki pembelajaran 3 dan 4 di tema 3, subtema 3. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai pada kesempatan kali ini adalah untuk pembelajaran 3. Yang pertama, dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mengidentifikasi pembangunan sosial budaya di Indonesia. 2. Dengan melakukan kegiatan dalam kelompok, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan praktik diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keanekaragaman. Ketiga, dengan bekerja sama dalam kelompok untuk merancang iklan elektronik, siswa menjelaskan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan. Adapun tujuan pembelajaran 4-nya adalah 1. Dengan mencermati informasi dari artikel dan membuat gambar yang menceritakan beragam aktivitas, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. 2. Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mengidentifikasikan manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. 3. Dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, siswa merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikannya. Nah, itulah anak-anakku tujuan pembelajaran yang harus dikuasai pada hari ini. Anak-anakku, masih ingat kan? Kemarin kita telah belajar tentang manfaat dari buah-buahan, yang salah satunya adalah buah pisang. Nah, buah pisang ini sangat berguna sekali untuk kesehatan sistem pencernaan kita. Pisang merupakan buah-buahan yang dijual oleh para petani dan merupakan produk lokal. Ayo siapa yang suka membeli produk-produk buah lokal? Nah, itu sangat bagus sekali karena buah lokal lebih di dalam segala halnya. Dari segi vitaminnya, dari segi kesegarannya. Nah, dengan membeli produk-produk buah lokal atau hasil karya buah lokal, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya, berarti kita sudah ikut membangun dan berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, tahukah kamu tentang pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
di dalamnya. Nah, apakah kita sudah mendukung pembangunan sosial budaya selama ini? Jadi, dengan membeli produk-produk lokal, maka kita telah turut ikut berpartisipasi di dalam pembangunan sosial dan budaya. Sekarang, silahkan Ananda baca ya yang berjudul Kumpulan Petani Pemakai Air. Nah, dalam bacaan ini menceritakan tentang sebuah perkumpulan yang diikuti oleh para petani di berbagai daerah dengan nama P3A dengan singkatan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi ini harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan mereka senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sendiri dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mereka tidak memandang perbedaan, dapat masuk menjadi anggota organisasi ini sebagai pemakai air. Nah, yang bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Sehingga organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, untuk saling curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani. Organisasi ini juga memberikan pelayanan kebutuhan kepada petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah, organisasi P3A ini merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Nah, inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. P3A ini merupakan sebuah organisasi dan kita tahu ya bahwa di dalam suatu organisasi itu pasti terdapat banyak keragaman yang kita temui. Nah, karena Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Meskipun keragaman ini menimbulkan perbedaan, namun masyarakat sebaiknya tetap bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keragaman namun tetap satu jua.
keberagaman kita itu bisa kita temui ya, banyak bahkan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah satu contohnya adalah di dalam kegiatan berorganisasi. Nah, organisasi ini merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan inilah yang menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Keragaman antar anggota juga dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam organisasi. Tadi telah dijelaskan bahwa Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian masing-masing. Keragaman yang ada ini sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dalam pembangunan nasional Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keragaman sosial budaya di Indonesia merupakan salah satu contoh bahwa keragaman yang kita miliki dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Adapun contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia adalah yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. 4. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Dan yang terakhir, sebagai sumber pengetahuan dunia. Anak-anakku, kita tahu bahwa organisasi itu merupakan salah satu keberagaman. Nah, di sini ada sebuah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Jadi, Sanggar Tari ini merupakan sebuah organisasi ya dalam bidang budaya. Nama sanggar tarinya yaitu Sanggar Tari Kambang Tigarun yang berada di daerah Kalimantan untuk mewadahi para pemuda-mudi Kalimantan Selatan ini untuk berkarya dalam bidang seni. Jadi, sanggar tari ini merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Coba perhatikan gambar berikut ini anak-anakku. Di sini kita melihat gambar tentang keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Nah, ini merupakan sebuah iklan layanan masyarakat. Ya, iklan ini kita jumpai di dalam iklan media elektronik atau juga iklan media cetak. Dalam membuat sebuah iklan, baik itu media elektronik ataupun media cetak, tentu sangat membutuhkan kreativitas. Jika kita
dapat membuat iklan yang menarik tentu akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan iklan telah menarik minat masyarakat untuk mencoba dan mendapatkan produk yang ditawarkan. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan dibuat, kita juga perlu mempersiapkan naskah ya dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Jadi, antara naskah dengan gambar itu harus saling berkaitan, harus saling mendukung. Nah, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah, disebut dengan storyboard ya. Apa namanya? Storyboard. Dengan bantuan storyboard ini, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting sekali agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari. Tadi kita telah belajar tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia, yang salah satunya dengan kita membeli produk-produk dalam negeri. Kemudian, salah satu bentuk keberagaman kita sebagai warga negara adalah dengan mengikuti sebuah organisasi. Dan kita juga telah belajar tentang bagaimana cara membuat rancangan iklan, yaitu dengan storyboard. Baiklah anak-anakku, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah hirobil alamin. Nanti jangan lupa ya, tugasnya Ibu share di WhatsApp group. Jangan kemana-mana, selesaikan dulu tugasmu sebelum bermain. Jangan lupa jaga daya tahan tubuh agar tetap sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran serta makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.